Selamat sore kepada para penonton Mas Mansur Channel dimanapun Anda berada, yang membanggakan bagi kita. Hari ini kita ingin mendiskusikan sebuah buku karangan L.W.C. van den Berg, seorang penasehat daripada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Buku ini ditulis kira-kira pada saat beliau ada di Indonesia dan menjadi penasehat Gubernur Jenderal saat itu. Berdasarkan data-data yang mana memang beliau punya akses ke sana ya, sebagai peneliti dan sebagai seorang birokrat. Nah, L.W.C. van den Berg ini menulis buku yang berjudul Orang Arab di Nusantara, yang terutama di sini adalah orang-orang Hadrami atau orang-orang Hadramaut. Karena memang kenyataannya di Indonesia, di Nusantara cukup banyak orang-orang Hadramaut yang saat ini banyak juga di berbagai macam bidang pekerjaan, mulai dari kalangan profesional. Kalangan profesional itu ada yang berprofesi juga sebagai dokter, ada yang juga sebagai konsultan, orang pengacara, ada juga yang artis juga gitu kan, dan juga ternyata sampai hari ini juga banyak yang bergelut di bidang pemerintahan seperti itu. Nah, sangat menarik karena orang-orang Hadramaut, orang-orang Arab ini, keturunan Arab yang ada di Indonesia ini, tentu saja mempunyai perjalanan panjang. Banyak dugaan orang-orang Hadramaut ini adalah orang-orang yang pernah berjasa dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Banyak di kalangan para dakwah, juru dakwah mengatakan seperti itu. Tapi menurut buku ini juga berbagai data, sampai hari ini agak susah juga mencari data-data para penyebar Islam itu berasal dari Hadramaut atau dari Jazirah Arab Saudi itu sendiri, yang mana secara akademis perlu kita teliti ulang lebih jauh. Nah, kita ingin menjelaskan bahwa dalam buku ini L.W.C. van den Berg bercerita bahwa orang-orang Arab yang ada di Nusantara, khususnya dari Hadramaut itu adalah awalnya mereka sebagian besar adalah untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, karena saat itu keadaan daripada Hadramaut sendiri, situasi politiknya juga tidak menentu. Kafilah-kafilah orang-orang yang penguasa-penguasa nomaden itu juga banyak, sehingga menimbulkan kekacauan dalam perdagangan, dan juga situasi geografisnya yang kurang mendukung gitu kan. Di sana tanahnya gurun pasir dan sebagainya. Nah, seperti itu kemudian kalangan-kalangan, tentu saja bukan elit ya, yang datang ke Timur Jawa atau yang kemudian sekarang juga ada yang di Indonesia, tetapi biasanya itu adalah orang-orang kelas yang lebih bawah yang mencari kehidupan ekonomi yang lebih layak. Mereka datang, bisa datang di Gujarat, bisa datang ke Singapura, dan masuk Nusantara dulu sebelum ada mesin uap, pintunya adalah di Aceh. Nah, kemudian dari Aceh itu ada yang ke Palembang, ada yang ke Pontianak, baru dan kemudian di Jawa dan Indonesia Timur. Itu data-data penyebaran orang-orang Hadramaut yang ada di Indonesia. Dan menurut buku ini, yang terdata paling tidak itu diperkirakan pada akhir abad ke-18 atau 1770-an ke atas, dan data resminya adalah 1859. Nah, dulu orang-orang Hadramaut atau orang-orang Arab ini berada dalam koloni-koloni, artinya mereka punya tempat atau wilayah-wilayah tertentu. Misalnya di Palembang ada koloni Arab, yang Cina-Cina, yang Arab juga Arab. Di Pontianak seperti itu, ada di Surabaya, ada di Palembang, ada di Semarang, dan juga yang terbesar memang di Batavia saat itu.
Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Arab yang ada di Indonesia itu berawal dari mereka menjadi pedagang rata-rata dan jarang. Nah, kita ulangi, kalau dalam buku ini jarang mereka yang datang dalam rangka menyebarkan agama. Ini berbeda dengan hari ini banyak orang, banyak juru dakwah atau yang lain-lain menyatakan bahwa mereka datang untuk menyebarkan agama Islam pada saat itu ya. Dan ada memang beberapa yang menjadi imam masjid, tapi itu tidak banyak dan tidak mewakili. Nah, seperti itu pada dasarnya. Dan kemudian dalam perkembangannya, karena memang orang Indonesia, orang Nusantara memang sangat menghormati orang-orang Arab karena dianggap merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka ada juga kemudian yang dalam perkembangannya masuk menjadi tokoh-tokoh agama. Itu yang tentu saja menarik di buku ini. Karena itu di sini banyak disebutkan, ada yang misalnya di tempat-tempat tertentu yang kemudian menikah dengan keluarga elit bangsawan atau keturunan penguasa sehingga menjadi elit juga di sana. Ada juga di sini diceritakan ada yang awalnya bekerja sebagai tukang terjemah para bangsawan, tapi kemudian karena memang mempunyai kecakapan yang luar biasa, kemudian dijadikan penasehat oleh para bangsawan atau para penguasa lokal saat itu. Karena itu buku ini sangat menarik, dalam arti cukup berbeda dari tafsir atau dugaan para pendakwah atau para orang-orang yang mungkin bergelut di bidang keagamaan. Dan buku ini ditulis melalui penelitian yang cukup panjang. Karena itu perlu para penonton bisa kemudian nanti membaca buku ini, yang mana sangat luar biasa bagi kita, menjadi tafsir yang berdasarkan data, bukan tafsir yang berdasarkan dugaan-dugaan semata. Mungkin itu yang bisa ingin kita sampaikan dari tulisan W.C. van den Berg, penasehat daripada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1900. Terima kasih para penonton Mas Mansur Channel yang membanggakan telah mengikuti diskusi kali ini. Kita berjumpa dalam diskusi berikutnya.